الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita puji Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan nikmat kepada kita yang tidak bisa kita hitung banyak dan jumlahnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita, terutama hari ini yang sangat kita syukuri adalah nikmat iman. Tetap sampai pada sore hari ini kita dalam kondisi dalam keadaan beriman. Kemudian nikmat yang diberikan Allah kepada kita pada hari ini adalah nikmat keislaman. Sampai sore hari ini kita tetap berada di dalam agama Islam. Kemudian nikmat yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat umur yang panjang, di mana di bawah kita sekarang ini adik-adik kita umur-umurnya di bawah kita sudah banyak yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sementara kita masih alhamdulillah masih bertahan hidup di dunia ini, itu dipanjangkan umur kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian nikmat yang diberikan Allah kepada kita nikmat kesehatan, sampai sore hari ini kita merasa sehat. Walaupun pilek-pilek batuk-batuk itu biasa, tapi tak ada yang sakit parah ya Bu. Alhamdulillah nikmat kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian Allah berikan kepada kita nikmat waktu yang panjang, diberikan Allah kepada kita sehingga kita pada sore hari ini dapat bersama-sama berkumpul di rumah Ibu Sahibul Bait ini dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hari ini dapat kita laksanakan yaitu silaturahmi untuk menghubungkan sesama umat muslimat. Kemudian Allah berikan kita pada hari ini adalah nikmat yang kira-kira itu adalah dibawa Rasul, adalah nikmat untuk menuntut ilmu dan mendengar tausiah agama. Kemudian nikmatnya itu lagi diberikan Allah kepada kita adalah untuk membaca ayat-ayat Allah, yaitu membaca Yasin sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, supaya kita banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, karena itulah akan membantu kita sejak dalam kubur sampai kepada hari kiamat. Kemudian segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita hari ini, maka pantaslah dan wajarlah kita banyak-banyak bersyukur, karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita luar biasa. Lebih banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita daripada ibadah kita kepada Allah. Betul kan Bu? Nah, kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Habibullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dengan datangnya beliau mengemban tugas membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan sebagian daripada ajaran-ajaran beliau dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah pada sore hari ini dapat kita laksanakan. Dan kita berharap kepada beliau kiranya nanti di mana kita sangat-sangat kesulitan, tidak ada satu pun bantuan yang dapat membantu kita, tidak ada satu pertolongan yang dapat menolong kita, hanya yang kita harapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Sahibul Bait Limah yang berbahagia dan yang bertua ini, dan yang kami hormati orang-orang tua kami, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, seluruh jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, topik ceramah kita pada hari ini, hamba yang lalai dengan perintah Allah. Bagaimana hamba yang lalai dengan perintah Allah? Apa balasannya diberikan Allah di dunia apa dan di akhirat apa? Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, kalau topik ceramah kita hari ini hamba yang lalai dengan perintah Allah, mudah-mudahan kita pada sore hari ini tidak tergolong kepada hamba-hamba Allah yang lalai. Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, apakah kita hamba yang sudah dapat melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah? Itu dulu kita tanya. Apakah kita hamba yang sudah saat ini yang hadir pada sore hari ini yang sudah dapat melaksanakan segala perintah Allah dan dapat menjauhi larangan Allah? Belum kan Bu? Belum. Sama kita, serentak bisa mengatakan belum. Tapi apakah
semuanya. Perintah itu pun juga mungkin belum semua. Larangan itu juga belum bisa kita tinggalkan semua. Tapi sudah tergolonglah kita kepada hamba-hamba Allah yang mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi belum tentu semua. Nah itu belum tentu semua kan Bu. Perintah Allah suruh sholat. Kita sudah banyak sholat ya Bu. Bukan yang wajib aja, yang sunat juga kita kerjakan. Allah larang kita jangan mengerjakan yang mungkar. Sudah banyak yang kita tinggalkan yang mungkar. Tapi belum secara keseluruhan. Ada rupanya ibu yang masih banyak kita lalaikan dalam kehidupan ini Bu. Makanya selalulah kita sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati. Kalau kita dengar Allah melarang itu dalam Al-Quran, kita jauhi. Kalau kita dengar Allah menyuruh itu dalam Al-Quran, kita ikuti. Nah itulah dia. Jadi sami'na wa ata'na. Apabila kita dengar, kita taati, maka tergolonglah kita kepada hamba Allah yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan muliakan, apa sebabnya ibu kalau kita banyak meninggalkan perintah Allah? Apa sebabnya kita banyak mengerjakan larangan Allah? Nah itu sekarang. Baik, kita bacakan dulu ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Maka celakalah orang yang sembahyang, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka itu yang celaka dalam sembahyangnya karena mereka lalai. Jadi kita dalam hidup ini pun, kenapa kita banyak meninggalkan perintah Allah dan banyak mengerjakan larangan Allah? Karena kelalaian itu ada dalam hati kita. Kata Imam Ghazali, hamba yang diciptakan Allah ini yang menghancurkan kita, yang membinasakan kita, yang merusakkan kita karena kelalaian. Dalam hukum perdata juga ada itu kan Bu, kulpa, kelalaian. Dalam perdata itu dikenal, dalam pidana ada kulpa, kelalaian. Nah itu dia. Kenapa? Contoh, seorang ibu, anak yang masuk ke dalam kolam. Kenapa anak bisa masuk ke dalam kolam? Kelalaian. Itu ada hukum undang-undang perdata dan pidana. Itulah kelalaian. Jadi kelalaian kita di dalam hukum agama Islam ini banyak. Dalam kehidupan kita ini banyak kelalaian. Makanya Allah selalu mengingatkan kepada kita, wala takun ghafilun. Wahai hambaku, janganlah kamu selalu menjadi orang yang lalai. Berapa banyak lalai dalam kehidupan kita ini Bu? Berapa banyak lalai dalam kehidupan kita ini? Baik, kita tengok dulu. Lalai pertama dalam keadaan mengingat Allah. Yang kedua, lalai dalam keadaan berusaha dan bekerja. Yang ketiga, lalai dalam keadaan berdoa. Ada 3, ya Bu? Ini aja dulu yang kita ulas 3 ini. Pertama, lalai kita dalam keadaan beribadah. Itulah tadi yang katakan Allah tadi, bahwa celakalah bagi orang yang sembahyang. Kenapa orang celaka sembahyang? Teruskan ayatnya. Allazina hum an salatihim sahun. Mereka itu lalai. Lalai mana mereka? Lalai dalam sembahyang. Makanya dalam sembahyang itu, dalam beribadah itu kita lalai. Ada berapa kelalaian kita tentang sholat? Ini masalah sholat, belum ibadah yang lain. Ada 3 kelalaian kita tentang ibadah sholat. Kalau disampaikan saat ini sama jemaah, tetap orang itu komplain. Apa bilang? Seluruh jemaah yang kami hormati dan kami muliakan, saya bilang, kita ni tak bisa lalai dalam sholat. Karena sholat itu merupakan satu perintah yang wajib dari Allah. Kami ini kan masih nombor. Kami ini kan masih nombor ustazah. Yang tua-tua aja banyak yang tak sholat, apalagi kami yang muda. Jangan ditengok orang yang tua, yang muda. Karena bukan soal yang tua yang dipanggil Allah, yang muda juga dipanggil Allah. Perintah itu sama semua, yang tua dan yang muda. Asalkan dia Islam, balik dan berakal, sampailah sama kita itu kewajiban itu. Loh, kami kan masih muda, yang tua aja banyak tak sholat. Loh, itulah kelalaian kita. Kan lalai. Kenapa kita harus melalaikan kalau muda tak sholat? Nanti sudah tua baru. Kalau juga sampai tua, itu lalai tentang melaksanakan sholat. Yang kedua dalam sholat ini lalai tentang mengerjakan. Tadi lalai tentang
sholat, mengerjakan sholat. Ini lalai tentang waktu sholat. Kapan lalai tentang waktu sholat? Aduh, sholat zuhur panas sekali. Makan aku dulu bah. Siap makan, aduh capek pula lah lutut nih. Luruskan dulu lutut, kalunjur pula. Aduh sakit pula pinggang, luruskan pinggang. Golek pula, mengantuk pula, tidur, tak bangun tengah tidur. Betul tidak bu? Meluruskan pinggang. Kok meluruskan pinggang dah buka lah mata. Ini kok dah tutup, pasti tidur. Mulai nak tengah tiga baru tak bangun. 1 jam, tengah 2 tadi tidur. Habis waktunya tidak? Mulai. Waalaikumsalam. Lalai dalam waktu sholat. Akhirnya begitu juga. Sudah biasa. Begitu baru pergi negara masjid. Boleh lah. Capek kali lah. Sedangkan capeknya ketiduran. Sudah sampai terakhir isya baru sholat maghrib. Dua hebat bu ya. Pertama lalai tentang mengerjakan sholat. Kedua lalai tentang waktu sholat. Yang ketiga lalai dalam sholat. Ini pula saudara-saudara boleh mengamuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pula sholat boleh panas. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Wih, udah lah. Malik yaumiddin. Fatihah saja. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Habiskan bu. Itulah dikatakan Allah tadi, lalai dalam keadaan